البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih di muka surat 60. Pertanyaan yang ke-9. Tayyib. Qal ahsanallahu ilaikum hadza sa'ilun min Faransa yaqul. Ini penanya dari Perancis berkata, ja'a fi hadis ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Datang dalam suatu hadis yang mana Nabi mengatakan, aku menjamin memberikan sebuah rumah di bagian surga yang paling bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia itu benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan, dan menjamin sebuah rumah di tengah surga untuk orang yang meninggalkan kedustaan walaupun bersenda gurau, walaupun cuma bercanda. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquh, dan satu rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang bagus akhlaknya. Disebutkan dalam catatan kaki ini Hasan li ghairi dari hadis Abi Umamah, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lain-lain. Tayyib. Masihhatu hadal hadis, bagaimana kesahihan hadis ini? Wa hal tarkul jidali fi umuriddin walau kana al-haq ma'ak yadkhulu fi mafhumi hadal hadis. Apakah meninggalkan perdebatan di dalam perkara agama walaupun kebenaran bersama dengan Anda itu masuk dalam keumuman hadis ini? Thayyib. Al-jawab al-hadisu hasan, hadis ini hasan. Wa qauluhu ana zaim yakni ana kafil, sebagaimana di dalam penjelasan dari rawinya, memang zaim yaitu kafil, penjamin, domin sama ya. Thayyib. Bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, ay tarakal jidala fitin walau kana ala haq, meninggalkan perdebatan di dalam agama ini walaupun di atas kebenaran. Li'annal jidal qad yuhdi bihi masalan ila ma la tuhmadu uqbah, karena perdebatan itu terkadang menyebabkan misalkan kepada sesuatu yang akibatnya tidak terpuji. Wa aqallu ma fi, minimalnya adalah antumariya sahibaka wa taghdabah, engkau mendebat temanmu itu dan engkau marah kepadanya. Fatakuna hazzazatin fin nufus. Takuna ini kembali kemana? Engkau kah? Ataukah kembalinya ke apa? Akhirnya emang, ataukah kembali ke mira? Karena mira boleh dimuannaskan, yaitu apa? Perdebatan itu menjadi hazzazat, yaitu apa? Keresahan, kedongkolan di dalam hati. Wa ihan, sama ya, kalau di sini istilahnya apa? Menimbulkan kebengangan. Wal daghain, yaitu dendam. Fatarkul mira'i wal jidal matlub, maka meninggalkan persengketaan dan perdebatan itu dituntut. Fala yambaghi lil insan an yumari, tidak layak seseorang itu mendebat. Wa min dzalika qaulullahi ta'ala fil hajj, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala di dalam haji, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Inilah nafiyah, tapi yang dimaksudkan adalah nahyun. Maka barang siapa menetapkan, yaitu bertekad untuk berhaji di bulan-bulan suci itu, di bulan-bulan haji tersebut, menetapkan haji, maka dia tidak boleh mengucapkan kata-kata keji ataupun melakukan kefasikan ataupun perdebatan di dalam hajinya itu. Fal jidal huwal mira, perdebatan adalah mira itu sendiri. Tayyib. Seandainya beliau melengkapi bagus. Tayyib. Kenapa disebutkan di dalam syarah Syamsul Haq Azim Abadi, ini perkara yang terkait dengan kejiwaan orang-orang, perkara pribadi, perkara keduniaan.
yang dibangun di atas tanafus, yaitu bersaing atau ingin menampakkan kehebatan diri dan sebagainya. Ini yang dilarang, walaupun kita di pihak yang benar. Adapun dan untuk perkara-perkara yang sifatnya nafsiyah, yaitu perkara pribadi, tapi ketika agama dicela tak boleh kita diam, nanti akan bertentangan dengan dalil banyak sekali. Baik, ketika Nabi dicela tak boleh kita diam, kita wajib bicara. Baik, seandainya dilengkapi itu bagus. Kalau enggak maka apa? Nanti runtuh semua kitab-kitab rudud. Padahal para ulama sendiri yang punya, dan beliau juga punya kitab rudud. Nanti diletakkan di mana? Kalau tidak dilengkapi pembahasannya. Baik. Syekh Ar-Rajihi punya kitab rudud membantah kalau tak salah Al-Khalili, Mufti Oman dan yang lain-lain. Yang ke-10, ahsanallahu ilaikum. Hada sa'il yaqul mal maqsudu biqaulihi wa man lam ya'rif tafsir al-hadis wa yablughu aqluhu faqad kufiya dzalika ahkamalah. Apa maksud dari ucapan si penulis? Barang siapa tidak mengetahui tafsir dari hadis dan belum dicapai oleh akal dia, maka dia telah tercukupi dari yang demikian itu dan lebih bijak baginya. Jawabnya yakni alaihi an yusallim. Kewajiban dia adalah tunduk patuh idza balaghahu lafdzul hadis, apabila lafaz hadis itu sampai kepadanya. Lakin illam yafham ma'nahu wa tafsirah, namun jika dia tidak memahami maknanya dan penjelasannya, fa inna alaihi an yusallima lillahi wa li rasulih, maka dia wajib untuk pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Li'annaka illam takun qad aqaltaha, karena jika engkau belum memahaminya, ini hampir sama ya, aqaltaha wa fahimtaha, sama, memahami dan mengerti. Faqad ya'lamuha ghairuk, boleh jadi orang yang selainmu telah mengetahui itu. Jelas para ulama, para pensyarah telah mengetahui itu. Bukan untuk kemudian kita tolak mana dengan semata-mata kita belum tahu isinya. Wa bima jaa, kemudian apa? Fa anta makfi, engkau telah dicukupi, yaitu tinggal belajar. Belajar tanya ke orang yang tahu. Yakfi ka fi hadzal maqam an tusallim wa tu'min. Cukup bagimu di dalam posisi ini, perkara yang engkau tidak tahu, engkau tunduk patuh dan engkau beriman. Wa taqula amantu billah, engkau mengatakan saya beriman kepada Allah. Wa bima jaa anillah, dan beriman kepada apa yang datang dari Allah. Wa amantu bi Rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah. Wa bima jaa an Rasulillah, dan kepada apa yang datang dari Rasulullah. Kama ruwiya hadza anil Imam Syafi'i, sebagaimana ini diriwayatkan dari Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Annahu qala amantu billah wa bima jaa anillah ala muradillah, saya beriman kepada Allah dan kepada apa yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak orang-orang yang memesong itu, tapi sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah diketahui melalui penjelasan nabinya, melalui qarinah di sekeliling ayat itu, dan melalui tafsir orang yang ditazkiyah keimanannya, yaitu para sahabat. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah, saya beriman kepada Rasulullah, juga beriman kepada apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. As-su'alul hadiyah asyar, ahsanallahu ilaikum. Yaqulu sa'il, hal nukafirul asy'ariyah bisababi tadzabdzubihim baina ahli sunnah wal mu'tazilah? Apakah kita mengkafirkan Asy'ariyah dengan sebab keraguan mereka di antara ahli sunnah dan mu'tazilah? Walaupun mereka tidak mengatakan kami ini ragu, tapi apa? Sikapnya adalah yaitu la ilaha ula wa la ilaha ula. Baik. Al-jawab la, al-asy'ariyah ma kafarahumul ulama. Asy'ariyah tidak dikafirkan oleh ulama. Baik. Sebagian kecil aja yang mengkafirkan. Bal ja'aluhum min ahlil bidah. Akan tetapi para ulama menjadikan Asy'ariyah itu termasuk ahlul bidah, dan ini yang betul, bukan ahlus sunnah. Gimana ahlus sunnah sementara mereka tidak ikut ahlus sunnah? Tapi apa? Tidak sampai kafir, cuma ahlul bidah. Li'annahum muta'awwilun, karena mereka itu melakukan penakwilan. Penakwilan yang dipaksakan dari sisi lughah.
Adapun kalau penakwilan yang dipaksakan oleh orang-orang batiniyah yang sama sekali tidak ada sisi kebenaran dalam bahasa, maka mereka tetap dikafirkan. Seperti mereka tidak mau sholat yang ma'ruf itu dengan alasan sholat adalah sholat adalah ma'rifatu sarairil aulia, tak ada kena mengena dari sisi bahasa. Gimana sholat? Definisinya macam itu. Demikian pula puasa adalah kitmanu sarairil aulia. Demikian pula haji adalah ziyaratul aulia. Sama sekali penakwilan itu tidak ada kena mengena dengan bahasa. Adapun maka mereka dikafirkan. Adapun Asy'ariyah masih ada sisa-sisa dari pemahaman secara bahasa walaupun itu dipaksakan. Maka tidak sampai kafir, hanya saja mereka adalah mubtadi'ah karena tidak mengikuti keinginan Allah dan Rasulnya. Fa farqun bainal jahidi wal muta'awwil. Maka ada perbezaan antara orang yang menentang, jahid ini adalah menentang setelah mengetahui, dengan orang yang melakukan penakwilan, yaitu tidak terang-terangan. Makanya seperti yang kita lewati, yaitu Syekhuna Ar-Rajihi menukilkan dari ulama salaf bahwasanya ulama-ulama yang terdahulu bahwasanya Asy'ariyah dikatakan sebagai khansa. Tidak terang-terangan menentang, tapi juga tidak menerima, tapi takwil, maka dikatakan khansa, yaitu itu khansa, pondan itu. Baik. Fal jahid alladzi yajhad, namanya jahid adalah orang yang menentang. Definisi juhud adalah yaitu al-ingkar ba'dal ma'rifah, yaitu mengingkari setelah dia tahu. Ini namanya juhud. Baik, menentang dan mengingkari. Wa hadza kafir, maka orang inilah yang kafir. Kasyakhsil ladzi yajhadu qaulallahi ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa wa yaqul ar-rabbu lam yastawi 'alal arsy. Seperti orang yang menentang ayat ini dan mengatakan Rabb tidak istiwa di atas arsy. Adapun Asy'ariyah mengatakan memang Allah istiwa, tapi istiwa artinya istaula, jadi tidak terang-terangan menentang. Baik, fa hadza kafir. Maka yang terang-terangan mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy, maka dia kafir, seperti Jahmiyah itu. Li'annahu kadzdzaballah, karena dia mendustakan Allah. Wa man kadzdzaballah kafar. Barang siapa mendustakan Allah maka dia kafir. Baik, dan dinukilkan ijma' oleh Imam Nawawi ghafarallahu lah. Ijma' bahwasanya barang siapa menentang satu huruf saja yang telah pasti dalam Quran maka dia kafir. Apalagi menentang satu kata, apalagi menentang satu ayat. Baik. Lakin idza kana syakhsun yaqul, akan tetapi jika ada seseorang mengatakan fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa, hadza kalamullah wa ana uminu bih, dia mengatakan ini kalamullah dan saya beriman padanya, lakinna makna istawa istaula, namun makna istawa itu istaula. Intinya dia tidak terima Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, tapi lafadznya diterima. Cuma lafadznya harus dipahami dengan pemahaman yang lain, kata dia. Li'annahu la yaliqu billah an yastawi, karena tidak layak bagi Allah untuk istiwa. Inilah mubtadi'nya dia. Dari sisi mana dia menentang bahwasanya Allah istiwa dalam artian tinggi di atas, mengklaim Allah boleh ini, Allah tak boleh ini. Ini ahlul bidah, ikut hawa nafsu. Fahada ladaihi syubhah, orang ini di sisinya ada syubhah, ada kerancuan. Famithlu hada la yukaffar, orang seperti ini tidak dikafirkan. Li'annahu muta'awwil, karena dia melakukan penakwilan. Yaqulu la yaliqu billahi an yastawi, dia bilang tidak layak bagi Allah untuk istiwa. Li'annahu idastawa syabahal makhluk, karena kalau dia istawa, dia akan menyerupai istawanya makhluk. Baik. Bantahannya ma'ruf dari sisi yang banyak sekali. Fahada mubtadi'. Beliau mengatakan ini mubtadi'. Jaya tegas. Kita tidak mengkafirkan, tapi Asy'ariyah mubtadi'. Jangan malah lembik bilang Asy'ariyah Ahlussunnah. Ini salah. Baik. La yukaffar. Dia tidak dikafirkan. Lakinnal farqa bainahu wa bainal awal. Namun perbezaan antara dia dengan orang yang pertama tadi yang menentang terang-terangan, annal awal yungkirul istiwa. Orang pertama itu mengingkari istiwa. Wa yaqul lam yastawi 'alal arsy, dia terang-terangan mengatakan Allah tidak istiwa di atas arsy. Fa hadza kama sabaqa kafir. Maka orang ini sebagaimana terdahulu dia kafir. Li'annahu mukadzibun lillah, karena dia mendustakan Allah. Orang yang mendustakan Allah. Wa mukadzibun lil Qur'an, mendustakan Al-Qur'an. Wa man kadzdzaballaha kafar. Barang siapa mendustakan Allah maka dia kafir. Fal asy'ariyah muta'awwilun lahum syubhah wal muta'awwil la yakfur la yukaffar. Boleh ya dua-duanya ya. Baik.
Orang yang melakukan penakwilan dia tidak dikafirkan. Baik. Sebenarnya memang cuma apa, dia punya perisai kekaburan di hati dia, makanya tidak sampai dikafirkan. Hukum dunianya dia adalah mubtadi. Jelas dia tadi bilang apa? Tidak layak bagi Allah untuk istawa, untuk istiwa. Tapi apa maknanya, walaupun Allah bilang istiwa tapi istaula. Ini intinya sama aja memang. Cuma dia punya apa? Punya penakwilan. Makanya memang lancang, ini lebih besar dari dosa besar memang. Namanya bid'ah. Dia nggak terang-terangan mengatakan Allah Ta'ala tidak istiwa. Padahal tadi kalamnya gitu juga ujung-ujungnya. Allah tidak layak istiwa. Katanya tidak mengingkari. Kenapa bilang tidak layak? Iya, maksudnya istawa dalam Quran itu adalah istaula, kata dia. Baik. Memang membuat letih mereka. Tapi karena ada syubhat, maka para ulama Ahlus Sunnah memang rahmah, penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak sampai mengkafirkan, tapi apa? Mengatakan mereka mubtadi. Itu pun kita masih dianggap apa? Keras. Di mana Asy'ariyah dikatakan mubtadi? Baik. Kalau nggak mubtadi apa? Sunni salafi kah? Apakah ini sunni salafi macam ini? Tidak beriman sebenarnya, tidak mau tunduk patuh kepada nas yang ada. Baik. Yang ke-12, ahsanallahu ilaik yaqul hal sabata anna Abul Hasan Al-Asy'ari raja'an qaulihi amla. Apakah telah pasti bahwasanya Abul Hasan Al-Asy'ari itu rujuk dari ucapannya ataukah belum pasti? Wahal tarahama alaihi Syekhul Islam rahimahullah. Apakah Syekhul Islam rahimahullah mendoakan rahmat untuknya? Baik. Al-jawab na'am sabata anna Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah raja'a an mu'taqadil Asy'ariyah. Ya, telah pasti bahwasanya Abul Hasan Asy'ari rujuk dari akidah Asy'ariyah. Wa Abul Hasan Al-Asy'ari lahu atwar. Beliau memiliki tahapan-tahapan. Atwar itu apa? Ada tahapannya, ada pertama levelnya adalah level yaitu apa? Memiliki masa di mana beliau adalah apa namanya itu? Mu'tazilah selama 20 tahun kalau tidak salah. Nah, kemudian apa? Akidah yang dibuat sendiri itu Asy'ariyah. Baru kemudian beliau mengatakan saya ikut Al-Imamul Mubajjal Ahmad ibnu Hambal. Wa qad kana alamat habil Mu'tazilah. Beliau dulu di atas madhab Mu'tazilah. Tayyib, ini adalah tahapan pertama, situasi beliau yang pertama. Keadaan pertama. Wa jalasahum muddatan tawilah. Beliau duduk-duduk dengan Mu'tazilah dalam waktu yang panjang. Yuqal jalasahum arba'in. Oh, ternyata apa? Lebih panjang. 40 tahun. Ya, karena apa? Karena ibunya kawin dengan tokoh besar Mu'tazilah, Abu Ali Al-Jubai kalau tidak salah. Summa a'lana ruju'ah, kemudian dia mengumumkan rujuknya. Setelah apa? Beberapa kali dia debat sendiri dengan Al-Jubai tentang perkara-perkara yang kontradiksi di dalam akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah sendiri kontradiktif. Tidak kepada Ahlus Sunnah secara murni, tidak kepada Jahmiyah secara murni, sehingga ya itu lagi mudabdab juga mereka. Wa jalasa ala mimbaril jami', beliau duduk di atas mimbar Masjid Jami'. Faqala lahum inni raji'un an madhhabi. Sesungguhnya saya rujuk dari madhab saya. Wa inni munkhali'un minal aqwali wal ara'il allati tadhkurunaha. Dan saya melepaskan diri dari ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat yang kalian sebutkan. Kama akhla'u hadas saub, sebagaimana saya melepaskan pakaian ini. Wa khala'a sauban kana alaih, beliau melepaskan pakaian yang beliau pakai. Mungkin apa? Pakaian luar aja akhirnya. Summa sara ila madhhabi ibn Kullab. Lalu dia mengikuti madhab Abdullah ibnu Sa'id ibni Kullab. Wa isbatus sifatidz dzatiyah, menetapkan sifat dzatiyah. Wa ta'wilis sifatil fi'liyah, dan menakwilkan sifat-sifat fi'liyah. Summa tahawwala ila madhabi ahli sunnati wa jamaah. Kemudian beliau berpindah kepada madhab ahli sunnah wa jamaah kama yadullu ala dzalika kitabul ibanah. Sebagaimana ditunjukkan oleh kitab al-ibanah. Demikian pula apa? Semakin bagus, yaitu apa? Di masa-masa semakin bagusnya itu beliau mengarang kitab Maqalatul Islamiyin, dan juga apa? Risalatun ila ahli saghr. Kemudian yang terakhir ini Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Wa huwa akhiru ma katab, dan ini adalah akhir yang beliau tulis, dan itu ditetapkan oleh apa? Imam Ibnu Asakir, juga Imam Al-Baihaqi dan beberapa imam yang lain. Imam-imam dari kalangan
Syafi'iyah sendiri. Kata beliau, wasmuhu al-ibanah fi usulid diyanah alal khilaf, ibanah fi atau ibanah an, tak masalah. Wa qala fihi innahu ala mu'taqadil Imami Ahmad bin Hanbal. Di dalamnya beliau mengatakan bahwasanya beliau di atas keyakinan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wa asna alal Imami Ahmad, beliau menyanjung Imam Ahmad, wa tarahama alaih, dan mendoakan rahmat kepada Imam Ahmad, wa taraddu'an, mendoakan keridhaan untuk Imam Ahmad, wa sarraha bi annahu al-imamul kabir wal imamul mubajjal. Beliau terang-terangan dalam kitab tadi bahwasanya Imam Ahmad adalah imam yang besar, imam yang diagungkan. Akhirnya apa? Ada pihak yang bengang, yaitu yang selama ini ikut dia. Akhirnya apa? Entaklah, itu tak betul berita itu. Baik. Wal imamul mufakham, imam yang dibesarkan, yaitu apa? Dinilai besar. Rahimahullah wa radiya'an. Wa qala nahnu ala madhhabihi fi kadza wa kadza wa kadza. Dia mengatakan dalam buku itu, kami ada di atas mazhab Imam Ahmad dalam perkara ini dan ini dan ini, disebutkan dengan dalil-dalilnya. Kemudian apa? Menyebutkan bantahan-bantahan terhadap orang yang akidahnya berkebalikan. Wa hadza tajidunahu wa taqra'unahu fi kitabil ibanah fi usulid diyanah. Kalian akan mendapatkan ini dan kalian baca itu dalam kitab Al-Ibanah. Lakin baqiyat alaihi asya'un yasirah, namun tersisa padanya perkara-perkara yang ringan. Itu wajar, baru pindah masih ada sisa-sisa. Ini wajar. Bisa babitu limuksihi fil madhabil awal, disebabkan karena panjangnya masa tinggalnya beliau pada madhab yang pertama. Wa illa, karena jika tidak demikian, fil jumlah faqad raja'a ila mu'taqadi ahli sunnati wa jamaah. Secara umum beliau telah kembali kepada mu'taqad ahli sunnah wa jamaah. Lakinna atba'ahu ba'duhum lam yarji'u. Akan tetapi para pengikutnya sebagian mereka tidak ikut. Bal istamarru alal madhabis sabiq, bahkan mereka meneruskan terus degil di atas madhab yang terdahulu. Baik. As-salisa asyar ahsanallahu ilaikum, yaqulu sa'il lau turshidunaha ila afdalil kutub fi usulil mu'tazilah. Seandainya Anda bersedia membimbing, yaitu menunjukkan kepada kami buku yang paling utama yang membahas tentang prinsip-prinsip Mu'tazilah wal Asy'ariyah wal Jahmiyah. Kata beliau, la nangsahuka bi antadhhaba ila usulil Asy'ariyah. Saya tidak menasihatkan kepadamu untuk pergi ke, yaitu langsung membaca buku prinsip-prinsip Asy'ariyah wal Mu'tazilah. Bal la taqra fiha aslan. Kalau memang yang ditanyakan memang buku tentang orang-orang itu, ya jelas dilarang ya. Tapi kalau buku yang membantah, ya itu baru betul. Thayyib, nangsahuka bi kutubi ahli sunnah wal jamaah. Kami menasihatkan kepadamu untuk membaca kitab-kitab ahlu sunnah wal jamaah. Amma usulul mu'tazilah, adapun prinsip-prinsip Mu'tazilah, fa ma'rufatun fi kutubil Mu'tazilah, itu telah dikenal dalam kitab-kitab Mu'tazilah wa kutubil Asy'ariyah tajiduha fi ba'dil maktabat. Senang aja untuk cari di buku pesantren itu, senang aja cari yang macam itu, insyaallah. Wa fi dawali khassah, pada rak-rak khusus. Wa kadzalika musannafatul Mu'tazilah atau musannafatil Mu'tazilah alladzina yaqulun bil usulil khamsah. Baik, tulisan-tulisan Mu'tazilah yang mengatakan, yang berpendapat ada 5 prinsip itu. Kal Qadhi Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, tapi letih nanti. Baik, seperti apa? Salah satu pensyarah Mukhtasar Sahih Bukhari, Ibnu Abi Jamrah, yang sering dinukil oleh Ibnu Hajar itu. Baik, sebenarnya kalamnya baik-baik, tapi penuh dengan akidah i'tizal. Dulu anak beli karena Ibnu Hajar sering menukilkan yang bagus-bagus, walaupun kadang kita tengok ini nggak betul, tapi coba kita tapis. Ternyata letih nulis terus. Padahal bukunya tebal. Akhirnya kesimpulannya tak yahlah seperti ini. Masih banyak buku yang lain. Apalagi di awal-awal dia mengatakan saya memilih Sahih Bukhari. Kenapa? Karena pemiliknya itu, yaitu Bukhari, beliau kekeramatannya besar. Bukan karena isinya baik, tapi sekitar karomah. Ini enggak layak sudut pandang yang seperti itu. Baik, spek mata dia perlu ditukar.
Baik, si Ibnu Abi Jamrah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan fala nangsahu kabi qiraati kutubihim. Maka kami tidak menasihatimu untuk membaca buku-buku mereka. Buku yang baik aja belum selesai, gimana dengan buku yang buruk? Nanti kita terpesongkan atau letih menyapu. Baik, menyapu yang salah-salah nanti letih. Wa yakfi an ta'rifa anil mu'tazilah min kutubi ahli sunnati wa jamaah. Cukuplah engkau mengenal tentang Mu'tazilah melalui kitab-kitab Ahlu Sunnah wa Jamaah. Ya, karena kita masih proses belajar. Kalau kita adalah sampai tingkat ulama mujtahid, perlu membantah sebuah buku, boleh kita buka langsung. Mungkin apa bukunya Al-Khalili barangkali, atau buku orang Al-Azhar, untuk apa dibantah. Tapi selama kita belum level itu, sebaiknya kita habiskan umur kita untuk membaca yang baik-baik aja. Hinama yarudduna alaihim, ketika Ahlu Sunnah wa Jamaah membantah mereka. Bukankah rudud itu ada? Jelas ada. Tapi kita paham yang beliau maksudkan tadi. Wa yubayyinuna madzahibahumul batilah, ketika Ahlu Sunnah wa Jamaah dalam kitab-kitab mereka itu menerangkan madhab-madhab para mubtadi'ah tadi yang batilah. Falanansahu birruju'i ila kutubihim illa li talibi ilim au alimin. Maka kami tidak menasihatkan untuk merujuk ke kitab-kitab mereka kecuali untuk pelajar yang memang apa sudah cukup kuat dan sebagainya. Walaupun apa terkadang banyak juga yang terpesong. Atau orang alim yuridu an yarudda alaihim, atau orang alim yang ingin membantah mereka. Fala ba'sa an yarji'a ila kutubihim, maka tidak mengapa untuk merujuk ke kitab-kitab mereka. Amma talibul ilmi al-mubtadi, adapun penuntut ilmu yang baru awal-awal, falanan sahubir ruju'i ila kutubil asy'ariyah, maka kami tidak menasihatkan untuk merujuk ke kitab-kitab asy'ariyah wala kutubil mu'tazilah li'annahu qad yazillu wa yadil, karena boleh jadi dia akan tergelincir dan tersesat. Seperti yang tahun-tahun kemarin itu anak disemangati untuk cari tauliah dari apa pemerintah Kedah dari sana. Syaratnya memang apa baca beberapa buku yang disemangati, nggak apa nanti tinggal tulis itu aja lah, tulis sesuai isinya katanya. Dan anak pikir coba barangkali kan katanya mereka kesalahannya tidak seberapa kata sebagian ustadz asy'ariyah. Ternyata anak baca dalam ilmu kalam itu, waduh, akhirnya katanya banyak tepi-tepi banyak-banyak, akhirnya adalah tak iyalah macam ini, buang waktu, nggak dapat tauliah juga masih hidup. Alhamdulillah dapat tukar di sini, alhamdulillah. Baik. Apalagi dalam pertanyaannya, anak tengok sebelumnya anak nggak baca, tapi ketika nanti isi pertanyaannya sebagai berikut. Di antaranya bagaimana hukum dzikir jama'i, bagaimana hukum yasinan, bagaimana orang yang mengatakan tidak boleh kirim doa. Ini sudah dijebak macam ini. harus mengikuti yang macam itu. Nggak ada gunanya bersikap istilahnya apa kemunafikan. Oh boleh, nggak ada gunanya lah macam ini. Sudahlah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Kemudian disebutkan di sini wa li'annahu qad yazillu wa yadhillu wa ta'allaqu bihi syubhah. Boleh jadi syubhat itu akan menempel padanya. Wala yastati'ur radda 'alaiha, dan tidak mampu untuk membantahnya. Wala yajidu laha daf'an, dan dia tidak mendapatkan yaitu apa kemampuan untuk menolak syubhat tadi. Dan memang kontradiksi bagi orang yang paham tentunya. Di awal-awal pembahasan ilmu kalam begini, di akhir-akhir ternyata apa kontradiksi bagi orang yang paham. Tapi Allahul musta'an. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Nah, ini nggak disebut. Anak jelas tak ingat, tapi insya Allah tetap mendoakan rahmat. Syekhul Islam memuji Abdul Hasan di buku-buku yang 3 itu. Ya, ini Syekh tadi nggak jawab ya, mungkin beliau juga tidak ingat apakah Syekhul Islam mendoakan rahmat atau tak, tapi ada dalam Majmu'ul Fatawa itu.